Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Oke, sahabat-sahabat, sedulur-sedulur MB Channel Raden Beling dan juga pemirsa MB Channel Raden Beling dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, sekarang kita berada di salah satu tempat, yaitu di daerah Trawas. Kita di kafe, yang mana pada kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yang mana sahabat ini, para sahabat-sahabatku, sahabat ini adalah sahabat yang mungkin banyak dari sekian sahabat-sahabat Rasul yang kurang menyukainya atau kurang suka lah. Nah, karena apa? Beliau ini adalah orangnya itu kecil, hitam, dan berwajah lusuh atau seperti orang gelandangan lah. Beliau ini dijuluki yaitu atau dipanggil dengan sapaan akrabnya yaitu Sahabat Julaibib. Yang mana Sahabat Julaibib ini adalah sahabatnya Rasulullah, termasuk sahabat yang soleh, termasuk sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah. Jadi dulu sahabat Julaibib ini adalah sahabat yang sangat kumuh sekali, sahabat kumuh. Tetapi keistimewaan daripada sahabat Julaibib ini adalah beliau ini, kata Rasulullah, sahabat Julaibib ini itu adalah menjadi rebutan para bidadari di surga. Jadi sahabat Julaibib ini kalau dilihat dari bentuk fisiknya itu kurang mengenakan. Beliau itu kecil, hitam legam, terus wajahnya lusuh, pakaiannya juga kumuh seperti anak gelandangan, seperti orang gelandangan. Tetapi keistimewaan yang diberikan oleh Allah, beliau ini adalah salah satu sahabatnya Rasulullah yang menjadi rebutan daripada bidadari yang berada di surga. Sahabat-sahabat MB Channel Raden Beling yang sangat saya banggakan. Jadi awal kisah sahabat Julaibib ini, sahabat Julaibib ini termasuk salah satu sahabatnya Rasulullah yang tidak diketahui asal-usulnya, atau banyak orang yang tidak mengetahui asal-usulnya. Bahkan beliau sendiri ketika ditanya, siapa orang tuamu? Siapa kerabatmu? Beliau hanya bisa menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Siapakah orang tuanya, kerabatnya? Kemungkinan besar orang tua dari sahabat Julaibib ini kemungkinan besar mungkin mereka malu karena memiliki anak yang berbentuk fisik seperti itu. Kemudian bertemulah beliau dengan Rasulullah. Bertemu dengan Rasulullah, mengikuti Rasulullah, masuk Islam dengan Rasulullah. Dan beliau ini adalah termasuk salah satu sahabat yang paling terdepan ketika sholat. Selalu safnya di depan, bukan hanya sholat saja. Beliau juga terdepan di peperangan Rasulullah dengan orang kafir Quraisy. Nah, jadi beliau ini barisan terdepan ketika sholat dan juga ketika mengikuti khutbah Rasul dan juga mengikuti perangnya Rasulullah. Suatu ketika suasana lagi santai, ketika suasana lagi nyaman, atau habis sholat, intinya santai-santai lah, sambil ngopi, sambil apalah gitu. Akhirnya Rasulullah itu bertanya kepada sahabat Julaibib, wahai sahabatku Julaibib, tidakkah engkau menikah? Tidakkah engkau ingin menikah? Sahabat Julaibib
menjawab dengan senyuman. Beliau tersenyum, beliau tidak ada rasa sedih, beliau tidak ada rasa gundah. Beliau cuma bisa menjawab, "Wahai Rasulullah junjunganku, gadis mana yang mau menikah dengan saya yang seperti ini? Saya sudah menerima takdir dari Allah dengan bentuk seperti ini." Kemudian Rasulullah membalas dengan senyuman. Di kemudian hari, Rasul bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Wahai sahabatku Julaibib, tidakkah engkau ingin menikahi seorang gadis?" Berulang kali sahabat Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Dengan senyuman, dengan wajah yang menyejukkan kepada orang lain dan juga kepada Rasulullah. "Wahai ya Rasulullah, janganlah engkau goda saya dengan menikahi seorang gadis. Karena saya sudah menerima takdir yang diberikan oleh Allah kepada saya." Akhirnya Rasulullah membalas dengan senyuman lagi. Kemudian di hari yang ketiga, di hari yang berikutnya, Rasulullah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. "Wahai sahabatku Julaibib, apakah benar engkau tidak ingin menikah? Tidakkah kau ingin menikah?" Kemudian sahabat Julaibib, "Ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau menikah? Saya juga ingin menikah, tapi apa daya dengan bentuk fisik yang seperti ini, dengan bentuk fisik saya yang seperti ini, dengan tubuh saya yang seperti ini, dengan warna kulit saya yang seperti ini. Apakah ada yang mau gadis-gadis di sini tuh menikah dengan saya?" Kemudian Rasulullah merangkul pundaknya sambil tersenyum. "Wahai sahabat Julaibib, mari ikut saya." Akhirnya, singkat cerita, Rasulullah dengan sahabat Julaibib berangkatlah ke suatu tempat. Dengan rasa deg-degan, sahabat Julaibib ini berprasangka, "Ya Allah, saya mau diapakan dengan Rasulullah?" Akhirnya sampailah ke tujuan yang dimaksud Rasulullah tersebut. Apa yang dituju oleh Rasulullah? Rasulullah mendatangi salah satu rumah orang yang begitu sangat kaya dan orang yang terpandang. Yang dikunjungi oleh Rasulullah ini adalah salah satu pemimpin kaum Ansor atau lurahnya kaum Ansor, pemimpinnya kaum Ansor yang didatanginya. Kemudian sahabat Julaibib bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tujuan Anda mengajak saya ke tempat ini? Apakah Anda ingin mempermalukan saya?" Sahabat Julaibib, "Tenangkan dulu. Saya punya maksud dan tujuan yang saya inginkan untukmu." "Siap ya Rasulullah." Akhirnya diketuklah pintu rumah pemimpin kaum Ansor tadi. "Assalamualaikum," kata Rasulullah. Dijawab dari dalam rumah, "Waalaikumsalam." Dibukalah pintu rumah tersebut. Keluarlah seorang pemimpin kaum Ansor yang sangat berwibawa. Kemudian kaum Ansor tersebut mengatakan kepada Rasulullah dengan rasa senang dan bahagia karena rumahnya ditamui atau didatangi seorang Rasul. "Ya Rasulullah, alhamdulillah. Terima kasih, selamat datang. Silakan masuk. Saya senang sekali panjenengan bisa datang ke rumah saya." Kemudian Rasulullah membalas dengan senyuman. Kemudian si tuan rumah mengatakan, "Ya Rasulullah, jika engkau punya tujuan, jika engkau punya keinginan, jika engkau punya maksud kepada saya, biarkan saya yang datang kepada engkau, jangan engkau yang datang ke rumah saya." Rasulullah cuma tersenyum kepada si tuan rumah tersebut, pemimpin Ansor tersebut. Kemudian tuan rumah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa tujuan engkau? Apa maksud engkau datang ke rumah saya? Pantaskah rumah saya yang engkau datangi?" Kemudian Rasulullah menjawab
Wahai sahabatku, aku dengar engkau punya seorang anak gadis yang sudah dewasa. Iya benar ya Rasulullah, kata si tuan rumah tersebut. Terus apa maksud Anda? Kok menanyakan putri saya? Saya datang ke sini dengan tujuan meminang putri antum. Betapa bahagianya si pemimpin kaum Ansor tersebut. Dia berprasangka, dia berpikiran bahwasanya putrinya akan dinikahi seorang Rasul. Ya Rasulullah, tidak pantas saya menolak jika engkau menginginkan putri saya. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat bersyukur sekali. Akhirnya panjenengan meminang putri saya. Akhirnya Rasul menjawab dengan senyuman. Wahai sahabatku, saya meminang putri antum itu bukan buat saya, melainkan buat sahabatku ini. Sambil dipeluk pundaknya sahabat Julaibib tadi. Saya meminang putri antum dan akan saya nikahkan kepada sahabat saya ini, Julaibib. Betapa terkejutnya seorang pemimpin Ansor tadi. Tapi seterkejutnya si tuan rumah tadi, beliau tidak berani menolak. Dia cuma bisa menjawab, ya Rasulullah, jika putri saya akan kau nikahkan dengan sahabat Julaibib, bolehkah saya berunding dulu dengan istri saya dan anak saya? Oh ya silakan, kata Rasulullah. Silakan, berunding dulu. Akhirnya si istri tuan rumah tadi dengan secara tidak langsung tidak menyetujui jika putrinya dinikahkan dengan sahabat Julaibib, karena yang melihat bentuk dan kondisinya yang seperti itu. Akhirnya orang tua si gadis tadi, pemimpin Ansor dengan istrinya tadi, itu bingung, bimbang, menolak secara terang-terangan itu gak enak kepada Rasulullah. Kalau tidak ditolak itu, yang dinikahkan itu orang seperti gelandangan. Akhirnya beliau bingung. Akhirnya terdengarlah suara dari dalam kamar. Wahai ayah ibu, apakah engkau lupa? Apakah engkau tidak ingat? Apakah pantut panjenengan itu disebut umatnya Rasulullah? Jika keinginan Rasulullah tidak engkau ikuti, tidak engkau turuti, saya ikhlas dinikahkan dengan siapapun, karena ini adalah permintaan Rasulullah. Saya ikhlas, kata si gadis tersebut. Jangankan saya dinikahkan, saya dibuang ke sana, saya diajak ke sana, kalau perintah Rasulullah akan saya jalankan. Itu kata si gadis Solihah tadi, putri daripada pemimpin kaum Ansor tersebut. Sahabat-sahabatku yang budiman, singkat cerita, akhirnya si gadis tersebut mau menerima lamaran daripada Rasulullah yang akan dinikahkan dengan sahabat Julaibib. Akhirnya menikahlah mereka. Mereka menikah dan hidup dengan bahagia. Meskipun orang tuanya itu kurang setuju orang tuanya. Tapi karena ini permintaan Rasulullah, akhirnya orang tua tersebut mau menerima lamaran Rasulullah. Tetapi yang perlu kita acungi jempol itu adalah si gadisnya. Beliau mau menerima keadaan apapun dari sang suami tersebut, yaitu sahabat Julaibib. Mereka hidup berbahagia. Meskipun seperti itu, sahabat Julaibib tidak mengurangi rasa ketakwaan dan keimanan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap berjihad. Dia tetap dalam barisan terdepan. Dia tetap semangat mengobarkan agama Islam. Akhirnya pada suatu ketika sahabat Julaibib ini
perang dengan Rasulullah. Ketika selesai perang, para sahabat dan Rasulullah berkumpul. Kemudian Rasulullah itu bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain dengan perkataan dan ucapan yang sangat sedih. Wahai sahabat-sahabatku, saya ingin bertanya kepada kalian. Ya Rasulullah, apa yang kau tanyakan? Apakah engkau menyadari bahwa kita kehilangan seorang sahabat? Kemudian sahabat-sahabat itu tolak-tolak gini. Tolak-tolak tengok kepada sahabat-sahabatnya. Mereka menjawab, siapa ya Rasulullah? Kami rasa sudah cukup ini semuanya. Sudah lengkap teman-teman, sahabat-sahabat semua ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, tidakkah engkau kehilangan seorang sahabat? Di manakah dia? Tengok lagi sahabat dengan kebingungan. Ya Rasulullah, siapa yang kau maksud? Siapa yang kau maksud sahabat tersebut? Akhirnya Rasulullah menjawab, cari, hitung dengan teliti. Siapa yang tidak ada di sini? Yang selalu di depan, yang selalu semangat ketika beribadat, berjihad, dan yang selalu menemani saya dan membentengi saya ketika mau diserang musuh. Akhirnya sahabat-sahabat merenung dan meneliti sahabat satu demi satu. Akhirnya teringatlah, wahai ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu adalah sahabat Julaibib, si lusuh, intinya tuh si kumuh, si gelandangan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, iya, cari dia, di mana dia berada. Kok setelah perang tidak kelihatan? Akhirnya sahabat yang ada tersebut bersama-sama mencari keberadaan sahabat Julaibib. Akhirnya ditemukanlah sahabat Julaibib ini di medan peperangan dengan keadaan yang berlumuran darah. Beliau sudah wafat. Dia menjadi orang yang mati syahid, pejuang yang mati syahid. Akhirnya Rasulullah dikasih kabar, wahai Rasulullah, mohon maaf, sahabat yang kau cari, sahabat yang engkau pikirkan, ternyata telah gugur di medan peperangan. Dia sudah menjadi syuhada. Orang yang sudah mati syahid di dalam medan peperangan. Dia sudah berlumuran darah. Akhirnya angkat dia ke sini, antar ke rumahnya. Biar saya sendiri yang memandikan dan mengafani beliau. Masya Allah, itu keistimewaan dari sahabat Julaibib. Jadi Rasulullah sendiri yang menangani pemakamannya. Mulai dari memandikan, mengafani, mensolati, dan juga menguburkan, Rasulullah sendiri yang turun tangan. Sahabat-sahabat subscriber MB Channel dan Beling yang sangat saya banggakan. Itulah sahabat Julaibib dengan keistimewaannya. Akhirnya setelah sahabat Julaibib dimakamkan, dikubur, kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian melihat seseorang dari bentuk fisiknya. Janganlah kalian melihat seseorang dari bentuk zahirnya. Lihatlah juga dari hatinya, dari amalnya, dari perbuatannya. Apakah engkau tidak tahu bahwa sahabat Julaibib ini adalah sahabatku yang dinanti-nantikan oleh bidadari yang berada di surga. Dia menjadi rebutan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat-sahabatku, itulah keistimewaan daripada sahabat Julaibib. Oleh karena itu, mari kita ambil kesimpulan, mari kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Janganlah kita memandang orang dari sebelah mata. Janganlah memandang orang dari bentuk fisik dan dohirnya saja. Pandanglah, lihatlah
perbuatan amalnya, dari hatinya. Karena Rasulullah sudah pernah berkata, Allah tidak melihat manusia dari bentuk rupa dan hartanya, tetapi Allah melihat seseorang tersebut dari hati dan perbuatannya. Itulah para sahabatku yang sangat saya banggakan. Oleh karena itu mari kita cintai kerukunan, mari kita rangkul persahabatan, marilah kita memperbanyak bersyukur kepada Allah dengan keadaan kita, dengan kesederhanaan kita, dengan penampilan kita. Marilah kita tampil apa adanya. Seperti sahabat Julaibib itu, mari kita ambil sisi baiknya dari sahabat Julaibib. Sekali lagi, jangan pandang seseorang dari bentuknya, dari tubuhnya, dari bentuk fisiknya, dari harta kekayaannya, tapi lihatnya mereka dari sisi amal perbuatannya. Semoga kita semua benar-benar bisa mengambil hikmah atau bisa itibak dari sahabat Julaibib, yaitu kita menjadi orang-orang kaum muslimin yang berada di barisan terdepan demi memperjuangkan agama Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang sangat saya banggakan, demikianlah kisah sahabat Julaibib. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.